Sama. Karena ternyata apa yang kita lakukan salah selama ini, Ustaz. Sama kita ini juga. Terus gampang kita kan teman sih. Nah, itu Itu sering banget terjadi. harga teman Mas lah gitu. Harga teman itu berapa gitu loh. Pikir ke. Iya, asumsi itu enggak bisa jadikan pedoman itu. Bahasanya tak Iya, orangnya. Ini Ini yang perlu harus dicatat ya, muamalah dengan manusia, muamalah apapun dengan manusia, kalau di dunia ini tidak selesai, akan diselesaikan di akhirat. Muamalah bukan sekadar kata, ada amanah di setiap kerjasama. Ramadan Omali, ngaji kontrak luruskan niat. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Ramadan bersama Omah Alid. Dan salah satu program podcast Fikih Muamalah tentang problematika kerjasama kontrak. Dan ini kita di episode kedua dan tetap ditemani dengan sahabat host saya di Obrolan Aja Amri. Oke. Selamat pagi Amri. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pagi hari ini kita masih bersama Ustadz kesayangan kami, Ustadz Jazakallah Khair udah datang di podcast kami. Saya dengan Ustadz Abu Ali Kuswanto dan masih membahas tentang problematika seputar fikih muamalah kerjasama kontrak, Ustadz. Di episode pertama kita udah membahas tentang basically atau fundamental ya, tentang muamalah, bahwa basic dari muamalah adalah kerja dalam ibadah dan menjaga prinsip-prinsip dari muamalah itu sendiri. Dan di episode kedua ini kita akan membahas lebih dalam lagi rekan Alid. Gue takut serius. Sama. Karena ternyata apa yang kita lakukan salah selama ini, Ustaz. Sama kita ini juga pelaku juga ini kan sebenarnya. Mohon maaf ya. Hampir semua kita ini pelaku di dalam masalah ini. Pelaku di dalam ini. Makanya kita sama-sama belajar dan kita sama-sama mengintrospeksi diri. Kalau salah ya kita perbaiki. Itu kan yang Allah cintai, Ustaz ya. Di saat kita salah, taubat kita perbaiki lagi. Dan ini kita akan membahas lebih detail tentang akad, DP dan SOP kerja kenal semuanya. Banyak sebenarnya SOP, akad dan segala macam itu udah kita lakukan di awal, Ustaz. Udah pasti kita tahu lah soal akadnya gimana, terus ada DP atau SOP kerja. Tapi permasalahannya bukan karena sebenarnya kita tuh bukan melakukan sesuatu itu bukan karena niat jahat, tapi karena memang akad yang nggak jelas. Ya nggak sih? Akad yang tidak jelas, akad yang memang kita belum detail soal SOP-nya, akhirnya terjadi clash antar customer dengan kita sebagai tim kreatif dalam hal ini untuk menjalankan sebuah project bersama kayak gitu. Nah, di sini tuh pertanyaan basic nih menurut saya nih Amri. Janjane gitu kalau bahasa Janjane akad itu apa, Ustaz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain wa ba'd. Jadi akad itu adalah keterkaitan antara ijab dan qabul. Jadi ijab dan qabul. Ijab itu perkataan dari misalnya pembeli atau tim kreator. Bisa tawarkan ini loh produk ini. Nah, saya punya ini, atau permintaan dari customer, klien misalnya, tolong saya dibuatkan ini misalnya, kamu saya sewa untuk ini. Nah, sebenarnya nanti akad yang untuk tim kreator itu bisa dua, bisa akad sewa menyewa, bisa juga akad ju'alah namanya. Ju'alah itu ya ju'alah atau ja'alah itu boleh dengan tiga bahasa itu. Itu nanti mungkin kita bahas secara ini. Tapi mungkin lebih pasnya yang tidak memberikan mudarat lebih besar itu akadnya ya paling pas itu akad sewa menyewa, ijarah itu. Nah, jadi akad kita nanti akad secara umum itu ya keterkaitan antara ijab dan qabul yang menimbulkan akibat hukum pada objek yang diakati. Misalnya jual beli. Nah, ketika ada pembeli, ada penjual membuat akad kan, saya beli ini dan saya jual ini, kemudian ada ikatan hukum di situ. Ketika penjual itu melepaskan barang, dia mendapatkan uang, ya kan? Setelah selesai itu ya sudah, berarti barang itu berpindah, barang berpindah kepada pembeli, uang berpindah kepada penjual. Setelah itu selesai kan? Nah, sekarang kalau di dalam ijarah, akad itu apa toh? Akad ijarah, karena masing-masing akad itu punya definisi masing-masing. Nah, sekarang akad ijarah itu apa? Para ulama mendefinisikan akad ijarah itu secara umum gini: akdun ala manfaatin maklumatin bi'iwadin maklumin.
sewa menyewa itu apa toh? Sewa menyewa itu akad atas manfaat. Jadi yang dijual itu manfaat. Ya. Contoh misalnya gini, manfaat itu misalnya kalau orang punya mobil ya, saya sewakan mobil ini, kan mobil itu bukan jadi milik yang nyewa kan, yang disewakan apa? Manfaat mobil untuk ngangkut orang. Iya. Oke. Tim kreator juga yang disewakan apa? Bukan jenengan ya kan? Iya, iya. Nah, tapi idenya yang dijual, betul, manfaatnya jasa atau manfaat itu yang dijual. Nah, jadi makanya kan apa? Akad atau atas manfaat yang tertentu. Manfaatnya jelas, manfaatnya Iya. apa? Kalau manfaatnya nggak jelas, nanti akan meributkan apa? Ribut di belakang, ribut mesti. Nanti saya pengen revisi unlimited. Ini repot. Nanti kita akan bahas masalah itu. Kemudian iwat dengan upah yang harus maklum juga. Nggak boleh. Mas gampang kita kan temen sih. Nah, itu kan sering banget terjadi. Harga temen mas lah, harga temen itu berapa gitu loh. Harus ada nominal. Kalau di Indonesia pakai rupiah. Kalau mau pakai dolar. Terus harus ada nominalnya. Kamu saya sewa misalnya buatkan logo misalnya. Logonya kayak gini. Saya pengennya itu saya brand desain misalnya Omah Alit. Logonya apa? Oh, Omah itu bergerak dalam bidang apa toh? Apa misalnya kontraktor dan sebagainya. Oh, berarti logonya buatkan logo kayak gini. Nah, sudah kan? Nah, harus ada jelas hasilnya itu kayak apa? Outputnya apa? Outputnya harus jelas. Ketika itu nanti nggak jelas, maka ketika itu kan manfaatnya harus jelas. Kedua yang kemudian upahnya berapa? Saya buatkan itu upahnya berapa? Misalnya 1 juta kah, 2 juta kah? Jelas. Jadi nanti ketika kemudian aturan yang lain misalnya, atau bisa revisi berapa kali? Kemudian revisinya ini yang mirror, apa yang revisi yang fundamental. Kalau fundamental yang buat baru namanya ini. Betul. Nah, itu makanya kalau itu harus dari awal memang harus ini paham tentang akad ini. Sama-sama paham. Nah, nanti tim kreator itu nanti menjelaskan. Ini kan akad kita ini akad sewa menyewa. Bapak sewa atau ibu sewa saya untuk membuatkan logo misalnya. Nah, akad sewa menyewa nanti klausulnya seperti ini ya. Poin-poinnya seperti ini. Bapak saya pihak pertama, Bapak pihak kedua. Nanti ada klausul pasal tentang ini, pasal tentang ini, pasal tentang ini. Itu harus dibuat detail. Supaya apa? Supaya nanti di belakang tidak menimbulkan keributan. Nah, itu penting banget. Itu namanya tentang akad ya. Nah, kemudian nanti akad itu ada rukunnya. Nah, rukun akad itu yang pertama harus ada apa? Namanya muamalah itu kan harus ada 2 pihak minimal. Nah, 2 pihak. Ada pihak penjual, ada pembeli. Ada pihak yang punya barang, ada yang menyewa. Ya kan? Ada tim kreator, ada customer. Nah, ada 2 kan? Kemudian harus ada segot, ada kesepakatan akad itu. Nah, akad itu bisa tertulis nanti. Nah, itu harus ada. Kemudian objek akadnya itu harus jelas juga. Nah, apa objek akadnya? Sewa mobil kah? Sewa apa manfaat yang mau dibuat itu apa? Rumah kah? Desain logo kah? Desain baju, desain website atau apa? Nah, itu harus jelas. Nah, nanti permintaan dari ini kan akan melihat, oh, pekerjaan saya segini. Saya mintanya bayaran sekian, upah saya sekian. Ketika di situ disepakati dengan apa sederet klausul-klausul itu, nah, itu nanti meminimalkan terjadinya persengketaan ini, konflik. Nah, karena udah sama-sama jelas. Makanya dari awal memang harus detail. Kadang-kadang kan ngapain sih kita ini ribet-ribet sampai detail kayak gitu, kita sama-sama teman. Nggak usah kayak gitu lah. Nah, itu yang bahaya. Kadang-kadang akhirnya apa? Pertemanan itu putus gara-gara masalah ini. Nah, ini kan iman-iman. Ini gue lihat aku udah ekspresi lu tuh kayak pengen aduh Amri. Iya, jadi gini Ustaz, apa namanya kalau kita ini sebagai pelaku biasanya gini Ustaz, yang agak ribet itu gini, menjelaskan ke klien itu produk yang akan kita beri finalnya seperti apa. Kan karena gini, kalau kita bikin logonya dia kan belum jadi Ustaz. Misal kita bahas logo ya. Kita mau bikinkan logo sebuah perusahaan, tapi kan logo yang mau kita bikin kan belum jadi, bentuknya belum tahu. Maka dari itu kita menggunakan referensi, Ustaz. Referensi, oh contohnya seperti ini, bakal seperti ini. Gitu. Nah, kadang kita udah sepakat di situ, Ustaz. Oke, saya akan bayar Anda dengan nominal sekian, seperti referensi, gitu loh. Jadi yang kita pakai itu referensi, Ustaz, gitu loh. Nah, kadang ada praktiknya setelah beres ternyata ada yang bilang, jadi persepsi orang kan beda-beda Ustaz. Ini makanya yang agak susah itu karena gini, kita tuh jual jasa itu. Jasa tuh apalagi desain. Desain itu dalam tanda kutip. Belum terbentuk kan ya. Dalam tanda kutip ada orang yang berpersepsi,
oh itu bagus, itu jelek gitu Ustaz ya. Nah, Relatif ya. Ya relatif gitu. Jadi kenapa kita mengamankan dengan itu sebelum kontrak tuh kadang kita bikin ini Ustaz, pitching namanya ya kayak pitch deck gitu, kita menjelaskan referensinya apa. Dengan seperti ini budgetnya sekian. Kalau Anda mau seperti ini budgetnya sekian. Jadi ada opsi gitu biasanya. Ada 3 opsi. Ya itu akhirnya dia memilih. Nah, setelah memilih kan kita udah sepakat tuh Ustaz, bikin desain seperti ini, sekian tanda tangan udah gitu kan. Nah, di akhir ada yang kasusnya seperti ini Ustaz. Kok beda sih sama referensi seperti itu? Padahal kita sudah mengerjakan sesuai dengan yang kita sepakati sebelumnya gitu loh. Nah, ini menarik sekali Ustaz. Karena menurut saya ini problem ini bukan cuman sering hampir semua tim kreatif yang bergerak dalam bidang jasa desain, apapun desainnya, itu kan absurd ya, belum terbentuk wujudnya. Problemnya ada di satu kata, Amri menurutku. Asumsi. Karena gini, asumsi kan bukan akad, Ustaz. Asumsi itu karepku. Mindset, sudut pandangku. Nah, ini kan absurd, Ustaz. Belum bisa diakad jual belikan karena padahal kita tadi kasusnya Amri udah detail tuh, ada contoh yang akan menjadi referensi dan dari contoh referensi yang model kayak seperti ini angkanya sekian. Dan si customer deal, oke, ternyata setelah jadi, walaupun referensi itu bukan plek ketiplek ya, namanya kita desainer itu kan pasti referensi sebagai acuan. Nah, kembali lagi asumsi customer tuh kayak gini gitu. Nah, akhirnya menurut mereka belum sesuai. Nah, bukannya direvisi, ganti. Nah, ini problem. Ini problem. Karena kalau ganti berarti kita zero. Mulai dari nol lagi, mulai dari fundamental, konsep dasar, dasar-dasar sebuah desain lah. Itu diolah lagi dari nol. Ya biasanya terjadi clash dan stuck, nggak mau bayar atau semua kontrak ini bermasalah di situ, Ustaz. Jadi yang kita butuhkan itu mungkin batasan-batasannya apa Ustaz untuk memulai seperti itu. Jadi mungkin secara syariat itu yang lebih baik yang kita mulai itu seperti apa yang harus kita siapkan gitu kan ya. Untuk seperti itu. Mungkin itu Ustaz pertanyaannya Ustaz. Ini mewakili banget ini buat teman-teman rekan Ali yang karena sering terjadi ya, kita gitu kan. Paling sering terjadi. Karena ini asumsi kita itu nggak temu. Iya, betul. Padahal udah dikeruncingkan. Di sebelum kontrak itu kita biasanya udah meeting dulu referensi. Udah kita temukan satu visi seperti itu. Lalu kita kunci di kontrak seperti itu kan. Opsinya 2. Kita ngalah, terzolimi untuk menyelamatkan udahlah perusahaan biar tetap bagus, atau kita cut akhirnya selesai. Jadi terjadi permusuhan. Udah pasti itu 2 opsi itu pasti yang akan terjadi gitu. Kalau ngalah terus kita ketok kok kerja gotong royong mulu, tapi kalau nggak cut kok di mata customer kok nggak profesional. Itu problem. Itu Ustaz, mungkin gitu pertanyaannya. Jadi mungkin dari sudut pandang Ustaz, gimana Ustaz? Kita kan ini ya masih awam banget nih. Akad apapun itu, akad apapun, entah itu sewa menyewa atau akad yang lain, itu memang dari awal dia harus ada istilahnya klausul yang jelas. Dari awal, siapa yang buat klausul itu? Tim kreator. Karena dia yang tahu bidangnya kan. Nah, tim kreator yang panjangnya ini yang buat ini. Nah, tinggal nyodorkan. Nah, nanti ketika direvisi, misalnya desain tadi ya, nah, ternyata desainnya kayak gini ya, misalnya logo ini bentuknya lingkaran, ya kan? Nah, perlu dijelaskan, ini adalah apa istilahnya contoh ya, filosofi. Dan ini nanti logonya itu bentuknya lingkaran, bukan segitiga, bukan segi 4 dan sebagainya. Terus kemudian nanti ada nama di sini, namanya nama apa perusahaannya. Nah, terus kemudian ini di sana, kemudian ini yang ini warnanya kayak gini dan sebagainya. Nah, itu dari awal. Logo yang istilahnya yang jadikan referensi itu ditempelkan di situ. Nah, ditempelkan di situ, disepakati. Nah, kemudian untuk menjaga perselisihan di akad itu datangkan saksi. Datangkan saksi. Salah saya lu datangin saksi nggak? Lo bilang nggak? Sama. Ini sering skip ini bener nih. Urusan datangkan saksi gitu. Karena ini penting ya saksi gitu. Saksi ketika ada akad ya sebenarnya itu ada saksi itu sah, akadnya sah. Karena ada rukun itu. Hanya saja untuk nanti ketika terjadi konflik di belakang setelah akad berjalan kemudian terjadi konflik kan nanti bisa sama-sama didudukkan saksinya panjenengan siapa, saksinya kita siapa, kemudian duduk bareng. Dari awal kan kita konsepnya seperti ini, kemudian ini, dan kita pengennya dari awal pokoknya selalu yang di bawah itu adalah bagaimana kita ini selalu berada di dalam koridor syariah.
Nah, sehingga orang dia mau menyelisih kontrak itu harusnya apa? Takut dia akan menzalimi orang lain. Karena ini nanti mungkin di akhir akan disebutkan bahwa muamalah dengan manusia itu, ini yang perlu harus dicatat ya, muamalah dengan manusia, muamalah apapun dengan manusia itu kalau di dunia ini tidak selesai, akan diselesaikan di akhirat. Waduh, Oh. kacau, ini berat ini. banget ini. Karena kalau memberikan Nggak hubungan selesai di dunia, kayak akan selesaikan di akhirat. Dilanjut di akhirat nih. Makanya ini kan kita ini kan selain ada kehidupan lagi gitu loh. Merinding. Kalau nggak kita misalnya utang sama orang, nggak kita bayar di dunia, di akhirat tagih kita. Iya. Dan bayarnya kan bukan dengan uang lagi di akhirat, dengan amal kita. Kalau amal kita ini kemudian diambil, banyak orang yang kita dolimi. Habis amal kita. Kata Jadilah kita ridho, Ustaz. Maksudnya gini, kita terzolimi nih. Iya. Ya kita nggak kebayar nih. Iya. Desain udah kasih, kita nggak kebayar. Oh, ini real yang terjadi di lapangan, Iya, iya. teman-teman kreatif. Kita udah enough lah. Kita nggak usah Udahlah, pikirin nih iya. problem. Kita lanjut semas goan kita jalan di proyek-proyek berikutnya. Kita ridho. Hatta itu ridho, mereka tetap ditagih, Ustaz. Ya itu secara ini kan, secara dari kan ridho, tapi dalam batin kan nggak Oh, ridho. iya sih, Gitu kan? Masih ada Ridho dalam arti nggak mau mikirin Itu sebenarnya. sebenarnya bukan ridho, terpaksa. terpaksa. Ah. Oke, Ustaz. Terpaksa karena apa? Untuk menyelamatkan banyak hal, pertimbangannya Jangan banyak. Jangan gitu. Oh, senyum-senyum jangan ya, nonton. senyum lo. Lo dihisap juga lo, bukan? Karena mungkin banyak yang relate seperti ini, Ustaz. Betul, Ustaz. Jadi emang bener kalau kita udah melakukan suatu pekerjaan tuh harus tuntas emang, Om, ya. Iya. Tuntas antara kita duduk bareng, ya udahlah. Ini kalau kamu nggak bisa bayar, ya sudah. Ini aku kasih aja udah desainnya. Misal kayak gitu, Ustaz, bisa ya? Penyelesaiannya gitu. Bisa aja. Itu Ya. nanti kan istilahnya ada namanya bab islah. Oke, Islah itu ya ketika terjadi pertentangan, Pertentangan. permasalahan ini konflik antara dua Harus orang yang selesai. berakad ini, kemudian nanti bisa islah. Ada bab tentang islah Oke. ini. Nah, islah itu bisa nanti satu pihak itu istilahnya apa ya, down lah istilahnya. Mengedownkan Mengedownkan standar. standar dia. Standar dia. Sudahlah, ada apalah dengan harga segitu. Cari win-win Nah, solution. Ya, yang penting yang bahasanya. bekerja saya masih bisa bisa makan Jalan. kasihan dan Itu kan sebagainya. kita bahas Itu ya, kan. episode ketiga tuh. iya, Lebih betul. detail Makanya lagi. dari awal tadi kita sampaikan namanya akad ijarah itu apa toh? Akad manfaat, harus manfaatnya jelas dulu. Iya. Nah, kemudian iwat manfaat apa jelas juga. Iya. Upahnya juga harus jelas. Nah, Oke. sehingga ini tidak boleh nanti ketika akadnya nggak jelas, akad itu nanti menjadi rusak. Oke. Makanya tim kreator harus membuat apa? Klausul yang Klausulnya, benar-benar betul itu. detail, Penting ya. detail. Nah, itu yang harus diapakan. Ini kita buat detail ini bukan untuk mempersulit, bukan, tapi supaya tidak terjadi permasalahan di belakang. Ibu juga tidak saya rugikan, saya itu juga tidak merasa dirugikan. Sama-sama Ya. win-win solution, cari solusi yang terbaik Ya. seperti itu. Oke, siap. Alhamdulillah. Udah sedikit Sudah tercerahkan ini, tercerahkan ya. tercerahkan, Ustaz. Jadi di dalam akad, DP dan SOP kerja tuh benar yang kata Ustaz tadi sampaikan bahwa ada dua pihak yang melakukan akad ya Pak Ustaz ya. Kemudian objeknya jelas, outputnya jelas, Ya, hasil yang betul, dihasilkan jelas. Harga juga jelas nih. harus Ah, jelas. ya, Harus dan jelas. kesepakatan jelas Ya. juga. Terus di dalamnya itu yang mungkin Ustaz juga tadi sampaikan itu kan berarti kan kadang revisi itu berapa kali itu harus juga jelas ya Harus Ustaz ya. jelas, Karena ya, di kan awal. kalau revisinya unlimited kita juga repot juga, bukan revisi lagi jatuhnya ganti konsep gitu. Iya. Ya, Kalau ganti konsep kan kita kerja ulang dari nol kan Amri Iya, ya. jadi Ini boleh revisi itu misalnya gini, revisi misalnya boleh mutlak misalnya. Ya. Saya akan merevisi ini, tapi yang mirror aja. Ya. Nah, bisa dibatasi itu Minor boleh. ya, minor ya. Atau minor ya. yang minor saja ya. Hmm. Atau yang dibatasi dengan waktu. Saya mau merevisi tapi dalam jangka waktu 7 hari setelah desain saya Iya, berikan. selesai. Oke. Setelah itu saya tidak menerima revisi. Iya, gitu. iya. Nah, itu bisa Oke. juga revisi. Oh, iya, Ya, bisa penting. itu. Saya Timeline waktu ya. saya memberikan Kelonggaran revisi. kelonggaran apa saja, yang penting 7 mirror. hari. Iya. Nah, kemudian bisa juga dibatasi yang penting 7 hari setelah saya serahkan Iya, desainnya. iya, iya. Nah, Benar, seperti itu. benar ini penting banget karena kalau kita ngasih waktu tanpa jelas, sebenarnya desainnya udah bagus. Iya, iya. Karena masukan orang lain, Ah, karena iya, dia betul. pergi jalan-jalan Jalan-jalan. kemana, Ah. akhirnya runyam semua tuh Ya dari itu, nol. yang orang namanya benar. kan Iya, berubah-ubah. Berubah, Kalau iya. nggak dikunci dengan iya, waktu, harus dikunci dengan itu. Yes, yes, Supaya yes. ini. alhamdulillah kita udah Dapat terserahkan. insight ini. Bener, kita dapat insight banget nih Ustaz. Terima Yang kasih. masalah DP tadi kan mau dibayar ya? Belum ya? DP itu Memang nanti kita bahas. pembahasan. Nanti ke Iya. DP itu
rawan akan konflik, Ustaz. Nanti akan kita bahas di Konflik episode ketiga. project-nya itu. Oh gitu Nah, ya. kita masuk ke Oke. episode ketiga, Ya. bahasanya lebih masuk dan lebih daging banget tentang konflik yang nyata di lapangan, Iya, termasuk iya, DP, iya. Ustaz. Iya, iya. Hampir sekarang ini Oke. minta DP kan? Wah, ya? iya, oke. Untuk episode 2 ini, jazakallah, alhamdulillah kita udah tercerahkan dan dapat insight dari Ustadz terkait dengan akad DP dan SOP kerja, bagaimana cara menyusun. Iya. Yang kita sering lupa adalah tadi Mungkin saksi. ada tambahan Saksi, saksi, ya, ya. saksi. Kalaupun nggak ada saksi ya mungkin Sudah benar-benar, sah sebenarnya. coba sudah Iya. sah. Cuman akad-akadnya harus lebih detail ya. Ustadz. Iya. Untuk melindungi, Untuk melindungi melindungi dua lebih pihak. kedua belah Iya, pihak. betul. Nah, Gitu. untuk melindungi kedua belah Itu pihak. sebenarnya penting itu, penting sekali. Benar. Karena yang paling penting lagi, asumsi itu adalah bukan akad. Iya. Nah, ya. Nah, ini Asumsi penting banget. bukan akad. Asumsi itu bukan akad. Karena tak pikir keo. Iya, asumsi itu nggak bisa jadikan pedoman itu. Bahasanya tak Iya, pikir orangnya. keo. Oke, mungkin episode 2 ini kita close saja. Jazakallah Ustaz atas Iya, hadir iya. di studio Mahalid. Barangkali jangan bosan kita kembali di episode ketiga dengan lebih lagi dengan konteks konflik-konflik yang ada di muamalah di kerjasama kontrak. Oke, barakallahu fikum Ustaz Rabo Amri, thank you banget Ya. atas waktunya. Dan kita close di episode kedua ini di podcast bersama Ramadan, Om Mahalid dan Kang Mandar. Barakallahu fikum, Om Mahalid, teman terbaik bikin rumah dan interior rumah. Ramadan Om Mahalid, ngaji kontrak luruskan niat. Alhamdulillah, terima kasih sudah menonton podcast Om Mahalid. Jangan lupa follow Instagram @omahalid dan juga Kang Mandor di TikTok. Dan jangan lupa juga subscribe Obrolin Aja Podcast, part of Om Mahalid. Jazakumullah khairan kasiron wa barakallahu fikum.